Shalom, saudara dan saudari. Selamat bertemu kembali dalam audio renungan santapan firman Tuhan. Hari ini, hari Selasa, 12 Julai 2022. Firman Tuhan hari ini dipetik dari Matius bab 11 ayat 20 hingga 24. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertaubat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita dengar sebentar tadi, di mana kita mendengar Yesus mengecam kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, karena orang-orang di kota ini tidak mau bertobat dan tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Sekalipun di kota-kota ini, Yesus telah banyak melakukan mukjizat. Orang-orang yang tinggal di kota-kota ini nampaknya mewakili juga sikap kita. Orang-orang yang tidak mau bertobat dan tidak percaya Yesus sebagai Mesias, walaupun kita telah mendapat banyak pertolongan dan berkat dari Tuhan Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sikap keras hatilah yang menutup mata iman untuk menerima penyelamatan. Biarpun mereka menyaksikan mukjizat serta mendengar pengajaran yang hebat, tetapi tetap tidak membuat seseorang bertobat. Seseorang itu perlu kerendahan hati untuk mengaku diri sebagai pendosa, lalu menerima karya keselamatan
yang dikerjakan Allah di dalam Kristus. Ini adalah anugerah yang besar. Namun jika anugerah ini disia-siakan, kita sedang memilih penghukuman ditimpakan ke atas kita seperti penduduk di Kapernaum. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ancaman Tuhan Yesus terhadap mereka yang tidak mau bertobat menjadi peringatan dan pengajaran juga bagi kita sebagai pengikut Yesus. Kita pun telah banyak menerima kelimpahan dan nikmat berkat dari Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak bersyukur atas berkat-berkat itu. Kita kurang memanfaat bakat pemberian Tuhan dan kurang memakainya untuk melayani Tuhan dan sesama. Marilah kita menghindarkan diri dari hukuman karena ingkar perintah Tuhan untuk bertobat dan tidak mau percaya keselamatan yang Yesus tawarkan. Dan marilah kita mensyukuri segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Atas dasar itulah kita akan semakin kuat dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan dasar yang sama, kita semestinya semakin giat melayani Tuhan dalam memberitakan dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Marilah kita mohon bantuan Roh Kudus untuk tetap bersyukur, berserah, dan percaya kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya di dalam kehidupan kita. Amin. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.